Nah, sekarang kita mau nanya nih, trennya sekarang tuh apa sih kasus-kasus Ya, yang di sini aku udah deg-degan ini pasti. KDRT yang paling banyak itu di verbal, karena ya bentuk ghosting, bentuk diem atau silent treatment gitu ya, yang sekarang lagi bahasanya tren itu juga merupakan kekerasan. Laki-laki tidak bicara, tahu-tahu kabur gitu. Kayaknya saya mendengar nih ada beberapa kejadian yang itu melibatkan santri dan para pengelolanya. Saya nggak nyebutnya tokoh ya, tapi pengelolanya gitu kan. Dalam perspektif UPIPA, kenapa itu bisa terjadi selain relasi kuasa tadi ya? Oh iya, pondok itu biasanya modusnya kamu kenapa kayak gini? Kamu itu jangan terlalu jangan malu sama saya. Saya ini pengganti orang tuamu. Kamu kan tahu kamu di sini dititipkan sama orang tua, gitu kan? Nah, jadi di sini saya adalah bapakmu, kayak gitu. Lintas topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Riki Wibisana dan tentunya ada bersama Dea Agustin. Iya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Dea ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di Lintas Topik ya. Benar. Seperti biasa kita bakal bahas sesuatu isu ataupun fakta. Ya, apa aja ya di sini ada ya Dea ya. Benar. Oke, jadi Lintas Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Kurang lebih 1 jam ke depan ya kita bakal berbincang bersama narasumber kita hari ini ya Dia ya. Betul. Iya, ada siapa aja Dia? Ya, dan kali ini kita akan bincang-bincang bersama dengan konselor UPIPA. Konselor UPIPA, ada siapa mungkin terkait dengan perlindungan perempuan dan juga anak. Ya, bersama dengan ibu atau mbak nih ya, kayaknya masih muda mbak aja ya. Ya, bersama dengan Mbak Betty Noviana Kusumawati, beliau selaku konselor di UPIPA Kabupaten Wonosobo. Ya, menarik sekali pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan program-program di UPIPA, kemudian apa saja sih yang ditangani oleh UPIPA begitu ya? Iya, benar banget ya. Dan untuk para pendengar radio, kemudian para pemirsa Lintas Topik ya di YouTube-nya ya Dia ya, dimanapun Anda berada, selamat bergabung aja. Dan untuk di radio, ini bisa didengerin di Radio Citra FM Wonosobo dan juga di Purnama City FM ya. Betul. Dan ini setiap hari Selasa dan Jumat ya Dia ya, Ya, jam 3 sore. Oke, mungkin langsung aja kita serahkan ke rekan kita Mas Ida Agus. Oke, monggo Mas Ida Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama City dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kembali saya bertemu dengan kalian. Kita akan membahas beberapa hal yang sangat-sangat menarik. Awal tahun ini menjadi sebuah perhatian ya, betapa banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan KDRT, bullying yang itu sebetulnya sudah tidak zaman lah dilakukan. Tapi ternyata kondisi di masyarakat kejadiannya justru semakin masif. Oleh karena itu kita sudah kedatangan narasumber dari UPIPA. Mungkin UPIPA ini apa gitu kan, makanya nanti biar disampaikan, kita kulik lebih jauh tentang UPIPA. Mbak Betty Noviani Kusumawati. Assalamualaikum Mbak Betty. Waalaikumsalam Mas Agus. Terima kasih ya udah hadir di Lintas Topik gitu kan. Saya yakin bahwa awal tahun ini UPIPA lagi mulai gaspol ini. Mbak, mungkin teman-teman ingin tahu nih UPIPA itu apa Mbak Betty? Oh ya, UPIPA itu sejarahnya begini ya. Dia itu merupakan unitnya gabungan organisasi wanita. Sejak tahun 2013 kita sudah punya legasi, waktu itu pakai SK GOW sama akte yang disahkan di pengadilan negeri. Tapi per tahun 2021 UPIPA sudah punya legalitas badan hukum berupa perkumpulan. Jadi perkumpulan ya, jadi kita bentuknya itu perkumpulan UPIPA. Ya, karena ada perkembangan kegiatan dan juga beberapa keperluan gitu ya. Jadi kita harus membuat badan hukum sendiri gitu, biar nggak terlalu ribet gitu ngurusnya gitu loh. Berarti sudah tidak lagi di bawah GOW ya? Kita masih tetap unitnya GOW, tetapi secara kerjaan ya ini kita mempunyai badan hukum sendiri. Dan sudah otonom ya? Ya gitu. Sudah. Terus kalau misalnya untuk ini penganggaran sendiri dari mana? Kalau untuk penganggaran kita swadaya Mas, tapi ada beberapa bantuan dari APBD yang dianggarkan sejak tahun berapa ya, kayaknya
tahun 2015 atau sebelum itu. Gitu. Ada bantuan dari APBD. Iya. Terus Mbak, untuk UPIPA sendiri apa sih bidang kajiannya? UPIPA kan singkatan dari Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak. Tetapi kita fokus pada pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Gitu ya. Artinya lebih fokus ke perempuan dan anak gitu kan? Ya, di pendampingan, baik pendampingan hukum, pendampingan psikolog, psikososial, terus ada pemulihan. Kita juga punya layanan shelter gitu. Berapa yang ada di UPIPA yang menjadi relawan ya? Ya, volunteer kita ada berapa ya? 1, 2, 3, 6 orang Mas. 6 orang? Ya. Dengan segitu banyak kasus mencukupi nggak Mbak? Kurang lah ya. Makanya kan kalau untuk kasus kekerasan seksual ini kan kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus berjejaring dengan beberapa stakeholder gitu. Jadi kalau untuk pendampingan ya kita bagi-bagi gitu. Trennya, nah sekarang kita mau nanya nih, trennya sekarang tuh apa sih kasus-kasus? Ya di sini aku udah deg-degan ini pasti kan bicara tentang itu ya. Untuk kasus perempuan kan memang identik dengan relasi kuasa, identik dengan kekerasan berbasis gender gitu. Jadi posisi perempuan itu sendiri kan di masyarakat ini hingga saat ini meskipun di era digital, tapi yang namanya budaya itu kan tidak bisa lepas ya. Iya, nggak bisa lepas. Kita berhadapan dengan budaya yang menempatkan perempuan itu di posisi yang subordinat gitu. Jadi di situ tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan. Yang paling besar sih kita, meskipun trennya itu kekerasan seksual atau apa, tetapi kasus yang paling besar kita tangani itu ranking pertama itu masih KDRT. Malah KDRT? Iya. Mbak, kalau KDRT di yang tangani UPIPA itu biasanya menimpa di golongan mana? Apakah dari ekonomi bawah atau bisa juga kalangan-kalangan terpelajar? Kalau KDRT itu nggak mandang kasta, Mas. Oh gitu? Iya. Artinya semuanya punya peluang. Iya, baik itu yang punya pendidikan tinggi, menimpa orang yang berpendidikan tinggi, ataupun yang berpendidikan rendah. Baik orang kaya maupun orang miskin gitu ya. Yang nggak punya, itu semuanya bisa menjadi korban. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu ya biasanya dilatar belakangi oleh latar belakang masing-masing ya. Jadi kita nggak mandang-mandang itu gitu. Terus faktor-faktor utamanya biasanya apa kalau KDRT yang selama ini ditangani? Ya masih faktor ekonomi atau apa? Kalau secara ekonomi nyatanya kita melihat di pengadilan itu banyak sekali kasus yang kasus perceraian, tapi tipenya itu yang penggugat itu perempuan. Nah, di situ biasanya ada semacam sudah ada kemandirian perempuan. Nah, ekonomi ini menjadi salah satu, justru karena ada kemandirian perempuan kok laki-laki itu kok kelihatan kayak melemah gitu loh. Jadi subordinat ya. Itu makanya perempuan jatuhnya kuasa ekonomi. Nah itu gimana itu, aku juga gimana ya. Ya terutama ekonomi kan memang harusnya balance ya, nggak harus timpang. Ada dominasi salah satu pihak gitu kan. Iya, kalaupun ada dominasi ya kesewenang-wenangannya itu jangan dipakai gitu. Relasi kuasanya itu nggak perlu. Jadi inti dari KDRT ya di relasi kuasa sebenarnya, bukan hanya sekedar ekonomi. Di situ juga ada kesehatan juga. Terus ada dinamika keluarga seperti latar belakang, misalnya mertua campur tangan saudara, campur tangan mertua, dan saudara-saudara yang lain. Jadi kompleks banget Mas, nggak bisa diplot-plot gitu. Menyangkut hubungan relasi suami istri ya, tapi ada aspek-aspek lain gitu kan. Betul. Kalau anak bisa nggak itu dikatakan sebagai sebuah KDRT? Anak korban gitu. Korban, ya? Iya bisa. Pembantu juga masuk ke KDRT karena itu masih ada di dalam
rumah tangga. Dalam rumah tangga kan ada pembantu juga, itu termasuk, meskipun dia bukan sedarah gitu ya, tapi dia ada di lingkup rumah. Karena dengan ya satu atap istilahnya. Iya betul. Mbak, kalau selama ini kasus KDRT yang spesifik ataupun dirasa paling sulit ditangani itu yang jenis-jenis apa? Yang paling sulit ya paling sulit malah justru kalau misalnya korban yang tidak merasa dirinya menjadi korban. Maksudnya korban kok nggak merasa itu? Iya, dia mungkin kadang gini ya, perempuan itu untuk mengungkapkan masalah yang ada di rumah tangganya itu memang enggak gampang. Nah, dia datang tapi dia itu merasakan keanehan-keanehan atau merasa enggak, aku kok kayak gini ya gitu. Terus nyari uang kayak gitu. Nah, dia sendiri atau mungkin dia sendiri terkena kekerasan dari suaminya, tapi dia menyalahkan dirinya. Mungkin saya ini nganu ya Mbak, memang saya tak akui saya ini enggak pinter bersih-bersih rumah, enggak bisa melayani dengan baik, misalnya bikinin minum atau masak yang enak gitu. Makanya itu saya sering dibentak sama suami, dikasari sama suami. Saya sih sebenarnya salah enggak sih? Oh gitu ya. Iya. Malah mereka belum tahu ya. Iya. Lah KDRT yang dimaksud ini bisa hanya sekedar physically atau verbal? Keduanya. Artinya KDRT kita bicara tentang kekerasan ya. Iya. Kekerasan mesti stigmanya ya ada pukulan gitu ya, ada luka gitu ya. Enggak juga Mas, kita kan malah justru KDRT yang paling banyak itu di verbal. Karena ya bentuk ghosting, bentuk diem atau silent treatment gitu ya, yang sekarang lagi bahasanya tren itu juga merupakan kekerasan, karena tahu perempuan laki-laki tidak bicara, tahu-tahu kabur gitu. Itu baru banget. Istilah sekarang banget. Iya. Jadi kayak gitu-gitu. Itu kan membuat perempuan itu jadi serba salah. Terus kalau sudah dia serba salah, akhirnya dia sendiri mikir terus depresi. Nah, kalau perempuan di sini sudah depresi atau tidak bahagia, bagaimana dia bisa membahagiakan orang lain, terutama anak-anaknya. Nah, ini pasti nanti akan beruntun, masalahnya jadi efeknya jadi kompleks ya. Nah, Kompleks. kalau misalnya mereka melakukan pengaduan ke UPIPA, caranya gimana? Terus apa yang dilakukan oleh UPIPA? Mereka ya datang aja, kita melayani pelayanan online dan offline. Tapi kalau yang offline mungkin Mbak, maksudnya di mana gitu loh? Kalau yang offline, ya kantornya itu di mana UPIPA? Kalau offline kantornya di Jalan Pasukan Ronggolawe depan Queen. Kalau di Lumrang ya, kalau misalnya belum paham gitu kan. Perempuan kan pasti tahu ya, Queen Kosmetik sekalian promosi kan, kenapa sih? Ya barangkali nanti masuk sponsor ya. Itu kan bilang Mas Tommy. Ya itu depan Queen Kosmetik itu ada kantor UPIPA bersebelahan dengan Kelurahan Wonosobo Timur. Gitu ya. Jadi di sana online bisa juga ya? Online bisa. Kita kalau misalnya di internet gitu ya, cari layanan gitu untuk perempuan korban, itu nanti silahkan milih di situ ada misalnya kota mana gitu, sudah ada lembaga-lembaga yang seperti kita itu siap melayani. Jadi kita kan selain itu kan UPIPA kan punya punya jejaring di tingkat nasional, namanya itu Forum Pengada Layanan. Jadi lembaga-lembaga yang menjadi pengada layanan untuk pendampingan korban ini tersebar sudah di Indonesia gitu. Jadi ada hotline juga di sana. Jadi kasus yang biasanya diterima di online, misalnya ada orang kan nggak semuanya tahu, meskipun dia orang Wonosobo kan nggak tahu juga di Wonosobo itu ada apa enggak. Biasanya yang dicari kalau enggak KPAI, Komnas Perempuan gitu. Betul. Nah, kita berafiliasi juga dengan Komnas Perempuan. Kalau kasus dari Wonosobo lapor ke Komnas Perempuan, nanti Komnas Perempuan juga merujuk ke kami gitu. Artinya ini bentuk jejaring yang dilakukan dengan beberapa kelompok-kelompok yang satu frekuensi ya. Nah terus kalau tadi sudah daftar, langkah berikutnya yang dilakukan? Langkah berikutnya kalau misalnya dia memang tidak terjangkau, misalnya di Wadas Lintang atau di mana gitu yang
nggak bisa ke kota gitu, kita bisa melayani secara online gitu, kita lewat WA atau kita lewat DM gitu. Terus nanti kalau yang mau offline bisa datang, kita bikin janji dulu atau langsung datang aja ke kantor UPIPA. Itu kita di sana ada Mas Iang sama Mbak Mitra yang selalu standby setia di kantornya ya. Halo Mbak Mitra. Halo Mitra dari Iang ya. Halo Mas Iang. itu bisa langsung ditangani. Kita mengadakan pertama kan biasanya konseling ya. Konseling untuk identifikasi korban sama pelaku. Terus nanti tindak lanjutnya mungkin ada pertemuan selanjutnya. Atau mungkin kalau memang hari itu kita masih banyak waktu gitu, kita bisa mengadakan deep talk gitu. Oh, lebih mendalam lagi. Iya, mendalam lagi. Gali permasalahan itu kan. Setelah itu kita memetakan masalah, terus nanti ya mau langkah berikutnya kita biasanya memberikan insight-insight untuk solusi gitu. Jadi solusi yang mau diambil itu semuanya korban yang menentukan, bukan kita. Tapi hanya menawarkan ya artinya. Iya, kita menawarkan, enggak yuk. Wah, ini jenengan harus cerai nih, Mbak. Kalau enggak cerai jenengan enggak kayak gitu. Oh, lebih ke ini ya, artinya UPIPA itu menempatkan diri sebagai teman bicara ya. Betul, iya. Jadi enggak kita mengeksekusi di situ. Kita bukan eksekutor, kita juga gitu ya, kita juga bukan pengadilan gitu ya. Kita bukan juga tempat untuk mengadili seseorang, itu enggak. Jadi keputusan yang diambil kan apalagi kalau perceraian itu kan kita enggak ngerti ya kemampuan dia untuk nanti hidup survive-nya. Ya betul, makanya harus kita cenderung untuk penguatan aja Mas. Penguatan pada korban, kira-kira bagaimana dia bisa harus menghadapi semua ini. Kalau misalnya harus cerai ya dipersiapkan dulu gitu, secara mental, secara ekonomi gitu. Kalau cerai kan urusan gampang gitu ya, itu hanya soal administrasi. Yang repot paskanya itu. Iya, tapi survive-nya dan struggle-nya itu yang harus dibangun. Terus Mbak, di 2024 ini berapa kasus yang ditangani untuk aspek KDRT? Kalau KDRT ada 30, semuanya total kemarin itu ada berapa ya? Ada 70. 70 itu semua genre? Ya, 70 itu yang kasus-kasus baru yang dilaporkan di tahun 2024. Tapi kan namanya pendampingan di kita kan nggak cuma harus sekali 2 kali. Jadi banyak kasus-kasus yang tahun-tahun dulu masih tetap kita dampingi. Tapi kasus-kasus baru di tahun 2024 itu ada 70. Dan ranking pertama itu masih KDRT sekitar 38 kayaknya. Terus ada kasus kekerasan seksual, terus ada kasus bullying. Oh gitu. Kalau yang kekerasan seksual itu nanti itu yang paling menarik soalnya. Berarti penanganan itu berapa lama sih satu kasus biasanya? Ya macam-macam Mas, ada yang cuma konseling aja mereka sudah paham gitu. Jadi misal itu biasanya kalau ada orang yang mau cerai gitu, mereka sudah bulat. Mindsetnya dia sudah apapun keputusan dari UPIPA dia tetap cerai gitu. Iya, kan? dia memang niat ingin cerai dan dia ingin tanya aja gitu proses cerainya itu seperti apa. Proses cerai bukan proses penyelesaian persoalan. Iya. Itu ya, proses cerai kan merupakan proses penyelesaian masalah. Tapi dalam penyelesaian itu biasanya dua belah pihak, baik itu suami ataupun istri, itu dihadirkan enggak? Kalau dihadirkan dan enggak itu juga terserah permintaan. Kadang ada yang enggak mau juga. Kita sudah ini kayaknya jenengan perlu komunikasi deh Mbak gitu, berdua gitu. Aduh enggak lah. Udah berkali-kali gitu misalnya, tapi tetap enggak bisa ya. Mungkin aja kalau dengan UPIPA kan bisa ini enggak saya tetap mau ini aja lah di sini, saya cuma ingin curhat aja, ingin kayak gitu. Gitu. Jadi enggak semuanya yuk kita harus ini. Tetapi kalau memang itu tapi kita mengedepankan itu dulu sebenarnya, mengedepankan mediasi dulu. Itu ya? Betul. Gitu. Berapa banyak yang berujung pada perceraian dari KDRT yang ditangani UPIPA? Berapa ya? Lumayan banyak. Lumayan. Artinya ini kan terlihat ya dampak dari KDRT ternyata mengerikan juga. Iya. Itu kan siklus ya Mas ya. Itu harus butuh persiapan sikap gitu dan keberanian lah
yang jelas, nggak asal-asalan. Ya kalau yang di UPIPA kita sih memohon, meminta gitu, menghimbau sama orang yang bermasalah ini benar-benar mempersiapkan diri, karena nanti kalau misalnya sudah ada sering ya kalau nggak yang terdampingi dengan baik, dia sudah capek-capek ngurusi, udah daftar gugat ya kan, terus pada sidang pertama di sana ada mediasi, terus suami delosor-delosor nangis-nangis gitu, citraan banget itu ya. akhirnya luluh kayak gitu, udah luluh terus dia nggak jadi, kan eman-eman itu uang panjarnya ya kan. Gitu. Tadi Mbak Betty kan bicara tentang relasi kuasa. Tadi baru disinggung nih relasi kuasa dalam hubungan domestik, suami istri di keluarga gitu kan. Yeah. Relasi kuasa ini kan banyak banget. Ada kalangan guru dengan murid, maupun tokoh agama lah dengan santrinya seperti itu. Bagaimana UPIPA juga mencikapi, banyak juga kasus-kasus itu yang ditangani. Banyak itu ya. Tahu lah ya di Wonosobo itu pondok kan banyak ya kan, tapi kita sih nggak semuanya pondok itu bermasalah. Pasti di situ adalah oknum-oknum gitu. Bisa nggak kalau nggak bicara oknum gitu? Selama ini selalu karena banyak ya, saking banyaknya kenapa harus iya, karena saya dulu pernah nulis ya, terus disuruh take down Mas, katanya kenapa oknum gitu. Iya enggak, padahal di situ ya udah saya tulis oknum, hanya saja mbok janganlah diangkat tentang pondok di Wonosobo, jangan sebut kota. Loh bagaimana bisa saya nulis nggak sebut kota gitu ya? Kira nanti kayak fiksi ya. Iya. Ya terus karena Wonosobo kan itu udah terkenal kota santri, nanti mereka nggak percaya lagi ya, bukan begitu, yang namanya kasus itu sebenarnya di mana-mana itu ada ya, nggak hanya di Wonosobo tapi di kota-kota lain. Nah kalau di sebuah kota yang mempunyai catatan kekerasan seksual itu tinggi, itu artinya justru keberhasilan dari kota tersebut dalam penanganan. Karena kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, kekerasan perempuan itu sebenarnya di mana-mana ada, hanya tertutupi atau kadang tidak terblow up, atau kadang di situ tidak ada fasilitas mereka untuk mengadu, sehingga kelihatannya kotanya nyaman, kotanya aman, tidak ada kekerasan. Padahal yang namanya kekerasan seksual itu ya di mana-mana ada. Nah, kalau misalnya sebuah kota atau sebuah wilayah mempunyai catatan itu, nah itu artinya ada kepedulian dari Pemda setempat terhadap kasus tersebut, dan kasus itu kalau sudah dilaporkan masa harus dibiarkan? Nah pasti kan itu ada penanganan, dan itu merupakan prestasi sendiri gitu loh, bahwa tempat itu atau kota itu mempunyai penanganan yang bagus. Jadi nggak perlu malu gitu kalau misalnya terdapat ada kekerasan yang diunggah gitu. Mungkin perasaannya begini, ketika banyak kasus berkaitan dengan pondok atau sekolah itu menjadi sebuah noktah ya bagi mereka gitu. Tapi diakui atau tidak, realitanya memang ada. Banyak. Seperti yang sekarang ditangani kayaknya di daerah Wadas Tintang itu kan. Iya. Nah Mbak, kayaknya saya mendengar nih ada beberapa kejadian yang itu melibatkan santri dan para pengelolanya. Saya nggak nyebutnya tokoh ya, tapi pengelolanya gitu kan. Dalam perspektif UPIPA, kenapa itu bisa terjadi selain relasi kuasa tadi ya? Oh ya, ya memang basicnya tetap relasi kuasa, tetapi ada banyak ada modus. Modus-modusnya gimana sing bikin ngerti aku. Kita sebut aja itu sebuah modus ya. Kalau dalam kriminologi itu namanya child grooming. Child grooming itu adalah sebuah pendekatan dari seorang dewasa yang membangun kepercayaan kepada anak di bawah umur untuk agar dia itu merasa nyaman, dia dengan memberikan kepedulian atau mungkin berkonotasi kasih sayang, atau mungkin dia menjadi wakil dari orang tuanya. Itu karena misalnya kalau di pondok itu biasanya modusnya
kamu kenapa kayak gini? Kamu itu jangan terlalu jangan malu sama saya. Saya ini pengganti orang tuamu. Kamu kan tahu kamu di sini dititipkan sama orang tua, gitu kan. Nah, jadi di sini saya adalah bapakmu, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kamu nggak usah malu-malu. Coba sini saya periksa gitu. Kalau yang pernah kami tangani itu ada kasus yang seperti itu kayak gitu. Nah, pada saat mereka terlibat interaksi kayak gitu antara santri dan pengelolanya itu pengelola apa ya sebutannya? Iya, bisa pengelola ya. Ya pokoknya orang yang ada di pondok itu, maka terlibatlah di situ ada semacam membangun hubungan emosional. Tetapi child grooming ini lebih kepada modus pendekatan, terus tujuannya untuk eksploitasi seksual. Gitu. Tetap arahnya ke situ ya? Iya, arahnya biasanya di situ. Mbak, dengan membangun emosi. Biasanya korban usia berapa sih? Ya kalau dikatakan itu di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun. Iya, dan anak-anak yang di pondok itu ya ada SD juga ada, terus SMP itu kan sekitar ya umur 10 tahun sampai 15-an ya. Sampai 17 tahun gitu. Nah, ada juga korban yang masih di level SD? SD dulu ada. Ya. Kok tegel ya? Gitu kan artinya. Nah itu, iya kan? Kalau itu seperti itu. Seksinya di mana coba? Iya, katanya ukuran seksi yang ya kayak gitu kan. Berarti kan itu memang atau sudah. kelainan Mbak di situ. Ya kalau kelainan bebas dong dia dari hukum karena kelainan gitu kan, ada penyakit jiwa gitu. Tetapi kalau kejahatan ya tetap jahat aja lah, nggak bisa disebut kelainan itu Mas. Nah tapi ya begini, kadang-kadang ini menyangkut tadi kan nama baik sebuah lembaga, sebuah taruhlah kayak pondok gitu. Berusaha untuk nutupi. Ada nggak ketika kejadian itu kemudian keluarga korban dipreser? Keluarga korban dipreser, ya semuanya pasti begitu. Makanya modusnya gitu. Iya, makanya ada UPIPA, fungsinya ya kita mendampingi korban itu. Apalagi kalau misalnya dia sudah tahu kalau dilaporkan di kepolisian, itu pasti presurnya tinggi. Walaupun belum masuk ke situ aja sudah ada pressure. Biasanya pressernya pertama nawari duit, damai uang, kayak gitu. Tapi kan, nah untuk misalnya ada sebuah perdamaian gitu, kalau untuk kekerasan seksual kan sebenarnya kalau amanat undang-undang TPKS itu kan tidak boleh. TPKS itu apa? TPKS itu tindak pidana kekerasan seksual. Itu kan restorasi justice itu kan untuk kasus kekerasan seksual itu kan nggak boleh, nggak harus diproses secara hukum. Tapi kan banyak juga nih kejadian-kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir belum masuk sampai ke meja hukum. Sudah proses di kepolisian, tapi memang gimana ya, itu saya melihat kekerasan seksual kan memang kasus yang sangat sulit untuk diungkap. Orang untuk melaporkan aja itu butuh waktu, butuh keberanian. Jadi enggak seperti kasus-kasus pidana lain. Pencurian, kemalian, dia kan dengan penuh berapi-api langsung lapor. Tapi kalau kasus kekerasan seksual kan dia setelah mengalami, dia itu malah justru diam, shock, trauma, depresi, dan kejadiannya itu pasti pertama itu dia diam, dia nggak berani untuk cerita sama siapa-siapa. Terus baru kejadian yang sudah beberapa kali ini dirasa dia sudah sangat mengganggu atau dia sudah menyerah gitu, dia baru cerita sama orang, nggak juga langsung berani lapor, tapi memilih orang yang benar-benar dipercaya atau benar-benar yang bisa memberikan solusi. Tapi kalau anak itu malah cenderung dia memendam sendiri.
Itu yang membuat kasihan itu di situ. Dia pasti nggak berani langsung cerita, dia memendam sendiri sampai akhirnya itu terjadi berulang kali, baru dia menceritakan kepada orang tuanya. Nah, nanti kita juga lihat orang tuanya itu seperti apa. Ada yang menyalahkan. Ya kan anak itu. Oh, kamu kok semula nih nggak usah mental atau kayak gimana? Gitu ya. Kok bisa? Kenapa kamu nggak cerita dari dulu ya? Nah, kadang anak untuk tanya aja dia mikir kalau aku lapor sama orang tuaku marah nggak? Ya. Nah, kadang seperti itu. Sehingga untuk mengungkapnya itu susah. Kenapa? Karena kejadiannya sudah agak lama. Terus waktu itu mungkin lupa di situ ada saksi-saksi atau apa kayak gitu. Nah, yang kasus yang biasanya nggak cepat ditangani itu ya banyak hal. Mungkin ada faktor X ya. Kemarin katanya ada politisasi isu-isu kayak gitu. Terus adanya kurang saksi. Padahal kalau di Undang-Undang TPKS pengakuan korban itu adalah suatu bukti. Kayak gitu. Tinggal diproses aja. Terus di situ ada saksi-saksi yang mendukung. Saksi kalau kekerasan seksual kan nggak ada saksinya, Mas. Masa dilihat? Iya kan? Ya kan masa mau begituan ada yang lihat kan nggak mungkin. Tapi kan saksi-saksi itu kan ada yang menggiring ke sana gitu. Misalnya melihat mereka ada di dalam ruangan atau menuju ke ruangan itu kan sudah saksi. Yeah. Nah problem-problem ini saya kurang tahu dari sisi unsur hukumnya kenapa ini kok sangat sulit sekali. Itu yang menjadi PR. Itu juga tergantung juga perspektif juga yang menanganinya itu seperti apa. Jadi kendalanya itu disitulah. Atau bahkan juga gini ya. Korban itu merasa malu ketika dia harus menceritakan. Iya. Ya kan? Aib. Iya, kadang juga ada kasus yang lapor terus akhirnya dicabut karena mungkin dia nggak dulu, tapi ini udah pernah dulu banget. Udah pernah lapor terus selain lama juga di situ dia nggak tahan dengan pressure lingkungan. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan mungkin yang membuat korban ini nggak nyaman gitu. Kalau sudah kayak gitu misalnya dia sudah ada pressure dari lingkungan terus ya mungkin dalam suasana depresi biasanya apa yang dilakukan? Ya kita kalau UPIPA itu kan fokusnya kepada pendampingan korban. Ya kita memperjuangkan hak-hak korban. Mungkin korban ini butuh pemulihan secara psikolog. Ya nanti kita bawa ke psikolog. Terus kita psikososialnya kita mengumpulkan orang-orang di lingkungannya, baik itu keluarga ataupun aparat desa gitu untuk mendukung korban ini agar dia bisa kembali melakukan rutinitas sehari-hari. Kayak gitu. Jadi biasanya ada nggak jeda waktu? Misalnya gini. Ketika dia mengalami perlakuan seksual kayak kekerasan seksual seperti itu sampai dia bisa menerima kondisi itu butuh waktu berapa lama? Biasanya itu yang dialami misalnya kayak orang dewasa hamil di luar nikah, ya kan, hamil di luar nikah, dia malu, dia nggak bisa keluar rumah atau menghubungi orang tuanya, bahkan menghubungi orang tuanya aja dia nggak bisa, terus ke UPIPA. Nah di sini saya dan teman-teman itu mendorong dia agar mau dipertemukan orang tuanya, walaupun dia mohon-mohon, tetapi bagi kami adalah perlu dia ada orang sekitarnya yang mendukung. Nggak bisa kita selamanya yang mendukung, karena nanti setelah dia melahirkan itu mau kemana gitu kan, dia tetap harus ada orang di sekitarnya yang mendukung. Makanya kita paksa, ya kita agak memaksa memang kalau untuk hubungan ibu dan anak atau anak dan orang tua kita harus memaksa untuk dia datang. Nah kan pasti ada ketakutan ya, nanti ibuku marah atau ibuku bunuh diri atau gimana. Tapi dengan pendampingan psikososial yang kita lakukan, akhirnya hal itu tidak terjadi. Terus di mana keluarga siap menerima, nah di situ udah selesai. Jadi yang penting dari permasalahan yang ada, terus kita memulihkan keadaan lingkungannya
atau biar keluarga atau lingkungan sekitarnya itu menerima. Dulu pernah ada Mas, kalau dia nggak boleh balik ke desa karena kalau ke desa dia dianggap aib. Oh, sanksi sosial. Iya, terus dia harus pergi dari situ karena masih ada ternyata di suatu daerah di Wonosobo itu yang menganggap perempuan yang seperti itu bisa membawa sial kayak gitu. Nah, di sini kita mempunyai PR lagi, kita harus berbicara dengan aparat desanya, untuk menerima ini kembali gitu. Tapi juga mungkin bagi keluarga itu aib juga kan? Ya sebelum mereka mendapatkan pencerahan itu bisa dianggap aib. Tapi setelah mungkin datang ke UPIPA, kita membantu untuk merubah mindsetnya itu. Merubah mindset itu bukan aib kayak gitu. Mungkin orang anggapnya memang banyakan seperti itu Mas. Padahal coba kalau kita pakai perspektif korban, dia bisa seperti itu bagaimana? Nah, nanti pasti akan dikembalikan ke pola asuh, ya kan? Dan keluarga juga pasti akan menyadari. Artinya ini kompleks banget ya sebetulnya. Satu kasus aja ketika itu ditelisih, itu banyak aspek yang terlibat di situ. Latar belakang itu penting. Saya masih terngiang-ngiang tadi loh, masalah santri itu ya Mbak ya. Ketika ada pressure yang dilakukan oleh taruhlah ustadznya atau pengelola pondok itu sendiri ke keluarga, banyak nggak pada akhirnya sebenarnya nyabut? Biasanya kan terus menggunakan pertama jelas penawaran nominal, kemudian penyangkalan. Nah ini yang kayaknya biasanya jadi tren, penyangkalan dari pelaku. Penyangkalan itu pastilah semua kan ya, semua orang itu punya hak ya untuk membela dirinya. Tetapi untuk penyangkalan itu kan bisa diselesaikan atau dibuktikan di persidangan nanti. Itu kalau lewat persidangan. Kalau itu lanjut. Tapi kan ada juga berhenti. Berhenti di situ. Itu sebenarnya bukan pada penyangkalannya, tetapi kepada ketidaksiapannya korban untuk menghadapi proses kelanjutannya. Biasanya kadang korban menerima aja gitu permasalahan. Tapi dengan tentunya pasti ada restitusi atau kompensasi yang diberikan. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak hanya menyangkal, tetapi ya kalau penyangkalan kayak gitu, selama dia korban itu merasa dirugikan, kalau hanya penyangkalan aja ya dia nggak mau damai lah mesti. Tetapi kalau selain menyangkal atau mungkin Mbak itu kan guyonan, nah bahasa kayak gitu, atau ini kan hal biasa, atau itu kan nggak sampai segitunya gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah melakukan hubungan itu kan bukan guyon lagi tuh. Makanya, nah kalau misalnya sudah melakukan hubungan, nah ini juga tergantung ini. Makanya kan kita kalau misalnya ini mau dikasus ke hukum, tentunya kita sudah siap segala bukti. Nah kalau sudah melakukan hubungan terus dia menyangkal, nah kita lihat lagi kemampuan dari korban ini mau seperti apa. Kamu udah dirugikan seperti ini. Tapi dia menyangkal, masa kayak gini kamu menyerah gitu. Kita mendorong tetap korban itu. Iya, kan. Tapi sekali lagi kembali ke korban itu sendiri. Gitu. Terus selama ini ada berapa sih Wonosobo yang kasus-kasus di pondok itu Mbak? Kayaknya paling besar kemarin ya yang di Kecamatan Silomerto itu. Iya, itu. Dulu juga ada ya di kecamatan lain gitu. Itu juga dulu kayaknya selesainya juga mediasi Mas itu. Malah mediasi? Iya, karena tapi sempat terjadi hubungan nggak? Kalau ini sih sekarang itu pelaku pinter ya Mas. Dia mungkin tidak mau melakukan langsung ke hubungan seksual yang sampai merusak gitu ya, sampai merusak himen. Tapi hubungan kayak gitu kan banyak caranya. Mungkin dengan alat atau dengan oral gitu misalnya, maaf ya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Iya, nggak sampai ke situ sehingga visum itu tidak berbunyi. Nah itu apa coba? Padahal mereka yang jelas pelaku ini merasa dipuaskan gitu, atau syahwatnya itu tersalurkan. Ya, itu sih kreativitas modus. Nah, saya bayangkan gini ya, orang tua itu kan memberikan kepercayaan ke para pengelola itu, anaknya di situ biar belajar, tapi kok
ada nggak pada akhirnya rasa khawatir gitu loh, rasa khawatir yang selama ini dari orang tua Mbak dengan keselamatan anak, apalagi ini perempuan ya, nah, laki-laki mungkin dianggap menurut norma-norma sosial wajar lah wong lanang gitu kan, tapi ini kan anak-anak remaja. Tapi korban laki-laki juga akhir-akhir ini ada beberapa Mas yang korban laki-laki, iya yang dilecehkan gitu. Itu nanti mungkin kemarin ada sih klien UPIPA gitu pengen podcast di sini katanya. Oh, boleh. Jangan Iyang ya. Kalau Iyang nanti gugur kok. Enggak yang tadi Mbak. Yang itu tentang faktor kekhawatiran orang tua ketika kekhawatiran. Kalau orang yang yang mendapatkan informasi itu pasti ada. Pasti ada mereka rasa khawatir itu. Gimana ya? Saya juga sedang meneliti juga Mas, motivasi apa sih sebenarnya orang tua itu memasukkan ke pondok. Kenapa dia harus mondok gitu. Kalau hanya untuk ngaji kan di TPQ juga ada. Atau untuk, nah ini loh motivasi, saya bukan menyalahkan menjudge, untuk menjudge orang itu salah gitu masukkan ke pondok, itu enggak. Tapi motivasi yang sebenarnya itu kadang ya mengakui aja lah ada keegoisan gitu ya orang tua dalam mengasuh anaknya. Mungkin ya ada sebagian yang seperti itu yang mungkin dia lelah sekali untuk mendidik anaknya. Berarti masukin pondok pesantren aja gitu kan. Dan pondok pesantren itu juga kadang menjadi tempat semacam kayak menyerahnya seorang keluarga orang gitu. Tua itu nyerah. Iya. Makanya di situ kadang ada bully yang terjadi di pondok itu tidak sepenuhnya kesalahan pondok juga, tetapi dari santri-santri yang ada karena mempunyai latar belakang yang macam-macam itu. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan kayak gitu. Grand desainnya itu kenapa gitu? Iya. Lah Mbak tadi kan ada relasi kuasa nih, kan relasi kuasa kan jelas si pihak korban tidak berani karena memang dijadikan subordinat. Tapi ada nggak nih laporan-laporan yang itu melibatkan sesama, misalnya sesama santri gitu kan, ada bullying ataupun pelecehan sesama santri gitu. Apa Mbak bisanya? Ya kayak bullying itu yang kemarin saya terima aduannya itu. Misalnya laki-laki sama laki-laki di situ awalnya guyonan, mereka sebenarnya akrab gitu, tetapi saking senangnya mereka guyonan tidak tahu batas gitu. Padahal yang namanya guyonan itu kan ada batasnya. Nah, terus sampai ditelanjangi, sampai dimainin itunya kayak gitu. Itu dianggap sebagai sebuah hal yang biasa barangkali di itu ya. Ini yang saya paling sedih gitu loh. Ada sudah jelas kasusnya begitu, terus orang tuanya bilang, "Lah, Mbak, itu kan namanya juga anak-anak." Menormalisasi bahasa kayak gitu itu saya agak gemes gitu loh. Kalau kekerasan seksual santri dilakukan oleh pengelola itu jelas menimbulkan traumatik. Tapi kalau kejadian yang kayak tadi bullying sesama jenis kayak gitu, ada nggak sih traumatik? Ya ada lah. Coba tanya korbannya. Dia kira-kira malu nggak? Malu nggak ke situ lagi? Pasti. Memang di umum atau di ruangan biasanya? Ya di ruangan. Tapi kan kalau di pondok itu kan nggak 1-2 orang yang melihat, kan? Banyak. Ada nggak faktor senioritas? Ada. Artinya di situ senioritas juga memegang peranan ya. Iya. Ketika dia junior itu layak untuk dijadikan objek bulian gitu kan. Oh gitu. Lah sekarang kalau tadi kan di lingkungan pesantren nih. Bagaimana dengan sekolah umum? Kayaknya kan dulu pernah juga anak-anak SD kayaknya yang jadi korban kekerasan seksual guru ya. Kalau seberapa parah sih di pendidikan umum? Pendidikan umum yang ini ya sama parahnya Mas. Udah banyak nangani Mbak? Coba Masnya lihat lagi berita di Wonosobo sekitar tahun berapa ya, 2001 atau 2022 gitu, saya lupa. Itu yang di Kecamatan Kertek itu. Ya, saya ingat itu. Itu korbannya berapa? Dan itu baru terungkap kasusnya itu setelah 3 tahun loh. 2 tahun, 3 tahun itu sudah berlalu, anaknya korbannya ini udah SMA. Dan dia baru berani lapor. Jadi efek dari kekerasan seksual yang menimpa
anak ini nggak langsung terasa. Pada saat itu mungkin anak merasa bangga ya, bisa deket sama gurunya, dipilih untuk mewakili sekolah, organisasi apapun, dijadikan ketua, dijadikan. Dan ini juga menjadi modus dari seorang guru dengan memilih anak-anak tersebut. Nanti kalau dia tidak memenuhi hasratnya gitu, nanti kamu tak sebarkan ini, malah justru gurunya ini yang ngancam, ngancam agar nanti kamu nggak bisa jadi ketua OSIS lah, apalah kayak gitu. Ikut ekstra itu ya. Artinya justru pihak sekolah, guru dalam hari ini yang mereka melakukan ancaman dalam. Iya. Dan itu tadinya anak ini juga ngerasa seneng, rasa bangga. Terus di tahun-tahun berikutnya dia masih sering berkunjung gitu. Nah di situ juga dia merasa waktu belum ketemu saya, waktu mau ketemu saya pun dia takut nanti saya dibilang suka sama suka nggak ya, karena saya yang datang ke rumahnya kayak gitu. Ibaratnya bahasa monosopo lenjeh ya. Ya nanti gitu nggak ya, karena saya waktu itu nggak apa-apa gitu. Waktu pertama sih dia takut. Itu di terus SMP saat itu ya? Dia sudah SMA. Sudah SMA. Waktu kejadian dia masih SMP. Iya, di madrasah lagi. Wis, ngeri juga ya. Artinya bahwa lembaga pendidikan pun justru menjadi tempat yang mengkhawatirkan. Ya, biasanya malah justru di tempat-tempat privat itu kejadian-kejadian di tempat-tempat yang dekat yang dialami perempuan itu yang ya sekarang mau tempat aman lagi ya Pak, di mana ya? Bagi perempuan di rumahnya sendiri. Bisa jadi orang tua juga melakukan itu. Betul, di sekolahan. Jadi semuanya mungkin kita mau menjadikan tempat itu jadi aman ya, semuanya harus bersama-sama menjadikan tempat yang tidak aman, yaitu ya perlulah makanya keterlibatan banyak orang ya, banyak pihak kayak gitu. Multi stakeholder yang terlibat. Iya. Mbak, kalau misalnya kasus-kasus seperti itu yang selama ini jenengan ketahui dan masuk di ranah pengadilan, itu hukumannya berapa sih? Hukumannya itu bisa sampai ya kalau pelakunya dewasa, apalagi kalau dia seorang guru, dia orang tua atau orang-orang dekat korban, itu biasanya ditambah 1/3. Kalau misalnya dihukum 7 tahun ya ditambah 1/3, atau 8 tahun ya ditambah 1/3. Beda dengan kasus yang misalnya diperkosa sama orang yang tidak dikenal kayak gitu. Itu hukumannya ya sesuai dengan undang-undang, nggak ada pertambahan. Tapi kalau dilakukan oleh gurunya, oleh orang tuanya itu ditambah. Karena dia kenal di situ. Iya, karena lingkungan dekat ya. Iya, karena di situ ada faktor kepercayaan yang dipertaruhkan gitu. Harusnya dia menjadi seorang yang bisa melindungi, malah dia memanfaatkan. Kemudian Opipa melihat hal-hal yang miris kayak gini, apa yang dilakukan Pak? Mungkin membuat sebuah jejaring dengan beberapa pihak atau melakukan langkah-langkah proaktif ini untuk semacam kayak campaign. Bagaimana sih sebetulnya lingkungan yang aman, khususnya melindungi teman-teman perempuan-perempuan muda ini, Mbak? Ya, kita sering mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolahan tentang bully, tentang KS, dan kita juga mengadakan MOU. Kita memohon ya sesama lembaga pendidikan, semua lembaga pendidikan atau pondok-pondok atau apa, buatlah satgas gitu loh. Satgas untuk anti bullying, gitu. Anti kekerasan. Memang belum ada, katanya sudah ada. Ya ada, tapi formalitas. Nggak perlu dijelaskan. Atau justru ada itu di sekolah-sekolah yang jarang terjadi bullying. Artinya gini Pak, sekolah ataupun pondok itu bisa menjadi lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang nggak aman ya Pak. Iya. Untuk keselamatan semua tempat, Mas. Tapi paling nggak aman itu di mana sekarang kalau misalnya seperti itu? Paling nggak aman, kita nggak bisa nyebut paling nggak aman ya, di pasar juga bisa kan, gitu. Itu kan terbuka gitu di ya. Pasar itu kan nggak kenal. Tapi kan kalau di sekolah, di pondok, di keluarga ini kan orang-orang terdekat. Ya, di boarding ya, nggak bisa disebut pondok juga, di sebuah asrama itu juga bisa. Ya di sekolahan juga banyak kayak gitu, ada juga. Padahal terus CCTV ini penting banget. Semua sekolahan dihimbau lah
semuanya lorong-lorong itu sebagai langkah antisipatif ya. iya, agar sekolahan juga nggak terlalu disalahkan nanti sistem controllingnya, pengawasannya itu seperti apa, karena penanggung jawab semua ini kan banyak pihak gitu. Itu kalau kejadiannya di area yang terpantau CCTV, karena mereka juga pinter ya, kan? tahu Nyari ya. tempat yang di sana CCTV, cari yang nggak ada gitu kan. Betul. Tapi kan langkah-langkah selama ini sudah mulai, Mbak. Jenengan berapa, 10 tahun tadi? 11 tahun. Sudah mulai ada perbaikan atau justru makin parah sih? Ya sudah lumayan. Yang jelas Lumayan apa nih? saya nggak bisa berkata ini perbaikan atau keburukan, tetapi sudah lumayan ada kepedulian. Dan kesadaran dari korban itu sudah mulai dari berani. Korban sudah mulai berani, dia juga sudah ya mulai berani itu aja, mulai berani speak up. Jadi terus juga sudah banyak lembaga-lembaga yang peduli, yang selalu mensosialisasikan tentang kekerasan seksual ini. Ternyata perkembangan zaman itu juga membawa konsekuensi Dampak, tersendiri ya, iya. gitu kan. Apalagi ada sosmed, begitu informasi itu begitu mudah didapatkan. Nah, yang baru ini juga banyak Mas, kasus-kasus yang cybersek itu. Cybersek itu gimana modusnya? Lewat HP? Lewat HP. Ini anak-anak ini yang suka main TikTok atau Insta gitu, terus mereka di DM-i gitu oleh seseorang, terus tahu-tahu dimintai nomor WA, terus WA-nya itu ditelepon. Nah, pada saat dia terima telepon, sudah di situ sudah ada gambar apa, terus di screenshot atau di rekam gitu, terus nanti misalnya gini, ada anak gitu di DM atau dimintai nomor WA, terus nanti dia telepon. Dia telepon itu dia sudah menunjukkan yang pelakunya ini misalnya alat kelaminnya gitu. Nah, laki-laki yang Exhibitionis itu ya. Terus si perempuannya ini kan kaget apa-apa, tapi kan mukanya itu udah kelihatan di mana di layar itu. Di visi ya. Oh gitu. Terus nanti di screenshot, terus dikirim ke korban, ini kamu sudah saya ini, kamu sudah sudah terlihat di sini gitu, kamu ini dibikin narasi sama pelaku bahwa kamu sudah sering melakukan video seks, ya kayak gitu ya. Terus itu untuk memalak gitulah. Pemerasan. Kan? Ya memang kayaknya begini, di usia-usia kayak gitu kan memang masih labil. Beberapa tahun yang lalu kan banyak menggunakan Facebook. Sekarang kan IG sama mungkin langsung WA ketika nomor itu enggak ya sudah bisa dihubungi. Artinya lumayan kompleks ya, Mbak. Iya. Gitu ya. Mbak, silakan diminum, Mbak. Nggih. Menarik topiknya sih. Panas itu ya. Kalau yang jadi partner dari UPIPA sendiri sekarang apa? Selain mungkin ada kepolisian. Kita bekerja sama kepolisian. Jadi kasus yang diterima kepolisian, kalau misalnya itu belum melalui UPIPA, dan misalnya kasus khususnya untuk perempuan ya yang di unit 4 itu mereka pasti akan menghubungi ke UPIPA, Mbak ini ada kasus tolong didampingi kayak gitu. Jadi hubungan kita dengan Polres Wonosobo sudah lumayan baik. Udah dikenal ya. Artinya pihak-pihak lain, stakeholder lain sudah mulai mempercayakan penanganan pendampingannya lewat UPIPA gitu kan. Ya semoga ke depan sih itu juga semakin banyak kasus-kasus yang bisa terungkap, karena saya melihatnya ini bisa menjadi sebuah gunung es ya. Iya. Cuman ini agak ada kemunduran, ini sekalian saya bicara di sini ya. Kemunduran gimana tuh? Iya, untuk pelayanan hak-hak korban gitu ya. Beberapa tahun yang lalu itu Wonosobo itu udah pernah gratis visum, tapi sekarang kok bayar gitu loh. Sudah kok sekarang bayar lagi. Nah, mulai kapan? Ini setahun lalu, 2 tahun lalu ya bayar lagi. Dulu pernah gratis, sekarang kok nggak ada lagi. Nah ini melakukan ini semacam advokasi ke Pemda misalnya, mempertanyakan kayak gitu. Sudah sering kita tanyakan baik di publik atau di forum-forum ini, tetapi ya
Masih jawabannya masih tentang birokrasi. Oh, ya, normatif banget ya. Dan itu berkaitan dengan masalah budget Ya. biasanya di situ. Padahal kan undang-undang TPKS ini kan sudah disahkan 2 tahun yang lalu ya, 2022 dulu. Gimana getolnya kita untuk berteriak-teriak agar undang-undang ini di giliran sahkan di sini kok nggak ada sosialisasi apapun gitu, terutama di Wonosobo ini kok sepi gitu ya. Kalau UPIPA masih ada nggak hubungan dengan apa di KBN ada ya unit PPA itu kan? Ya. Nah, di mana? di dinas dinas ya itu kan ada PPA-nya juga kan. Ada nggak sering dapat limpahan masalah atau limpahan kasus? Ya, kita kan menjadi lembaga rujukannya mereka. Ya, jadi APBD yang kita terima itu melalui dinas KB. Iya, dinas PPA. PPA itu DPPPP. Itu dinas yang paling panjang Iya, katanya. Oh gitu nggih. Mbak, ada harapan ke depan dari Mbak Betty selaku konselor di UPIPA menyikapi persoalan-persoalan baik kekerasan seksual, bullying ataupun child grooming itu, Mbak? Ya, harapannya ya terutama ini karena muaranya semuanya ada pada keluarga. Jadi harapannya untuk calon-calon pengantin ini bukan catin-catin di bawah umur ya, tetapi catin-catin pada umumnya ini sebelum menikah mbok ya mengadakan konseling pranikah dulu, karena konseling pranikah ini bisa meminimalisir dampak-dampak dari KDRT, karena KDRT ini kan dampaknya luas sekali, seperti anak bisa menjadi korban, anak bisa menjadi pelaku, juga kehidupan dari para ibu ini yang kurang kondusif kayak gitu. Jadi sebelum menikah saya bukan kampanye merit is scary, bukan, merit tetap membahagiakan, agar tidak scary, agar tidak menakutkan, lakukanlah konseling pranikah dulu. Kalau misalnya belum tahu konseling pranikah, itu bisa monggo ke UPIPA, kita bicara bersama dan menghimbau juga kepada ibu-ibu yang sudah terlanjur menikah. Mari kita sama-sama belajar tentang teknologi, belajar tentang fenomena, peduli dengan fenomena-fenomena yang terjadi agar keluarga kita menjadi lebih terlindungi. Oh gitu ya. Karena memang ketika kita mau nikah, calon-calon pengantin itu kayaknya dirasakan, dibayangkan yang enak-enak aja. Iya, makanya kan? dia kan nggak mau bahas-bahas masalah. Ya, padahal kompleks banget ya Mas pernikahan. Nanti waduh ketika rekening sudah mulai muncul, susu anak hilang, kurang gitu kan. Betul. Nah, seperti itu memang perlu ya sebuah edukasi ke calon-calon pengantin sehingga diharapkan rumah tangga itu akan jauh dari KDRT. Oke. Iya. Nggih, Mbak Betty, terima kasih. Ini kayaknya 1 jam nggak kerasa ya kita ngomong hal-hal yang kayak gini. Udah 1 jam Mas. Iya. Oh, 5-6 menit kan cocok, nanti kan nggak kerasa gitu juga. Dan semoga ke depan kita berharap UPIPA ini bisa menjadi sebuah lembaga yang menjadi rujukan, tidak hanya sekedar penanganan masalah, tapi juga pada langkah-langkah preventif serta edukasi. Betul. Sehingga kesadaran di masyarakat jauh lebih bagus dari yang ada sekarang, baik itu di lingkungan lembaga pendidikan maupun di lingkungan keluarga gitu. Terima kasih ya Mbak Betty. Sama-sama. Salam untuk teman-teman di UPIPA. Ya, sama-sama Dan Mas demikian Agus. ya Sobat Citra, sahabat Purnama Citi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, bincang-bincang kita dengan Mbak Betty dari UPIPA berkaitan dengan masalah kekerasan seksual, bullying yang itu banyak terjadi sekarang di lingkungan sekolah, di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, bahkan di lingkungan keluarga. Kita berharap semakin ke sini kesadaran akan penghargaan kepada perempuan, penghargaan kepada pasangan itu jauh lebih bagus, sehingga akan cipta harmonisasi hubungan di tingkat keluarga maupun di lembaga pendidikan. Demikian saya pamit dan assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk Mas Agus dan narasumber kita, ada Mbak Betty ya. Panggilnya Mbak Betty Mbak ya. Betty. Oke. Ya, dan luar biasa banget ya untuk pembahasan kita hari ini ya dia ya. Jadi memang berbobot sekali ya. Iya, luar biasa nih, daging semua ya pembahasannya. Ya, terima kasih banyak Mbak Betty Noviana,
Kusumawati. Beliau selaku konselor dari UPIPA yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini bincang-bincang bersama dengan kita di Lintas Topik. Iya, dan juga para penikmat YouTube Lintas Topik ya dimanapun Anda berada. Kemudian para Sobat Citra dan sahabat Purnama Sidi FM ya dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengikuti Lintas Topik kita hari ini, dan terus nantikan Lintas Topik setiap hari Selasa dan Jumat jam 3 sore ya. Bisa dengerin juga via streaming ya dia ya. Di www.jogjastreamers.com. Iya. Langsung aja diklik ya. Iya. Oke, udah demikian ya untuk Lintas Topik hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Lintas Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Saya Riki Bisana pamit. Dan saya Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengungkap fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, menyingkap dunia tanpa ragu.